Shalom. Haleluya Bapak Ibu, sahabatku dimanapun Anda berada. Harapan dan doa saya untuk kita semua tentu Tuhan berkati dan Tuhan lindungi dan Tuhan sembuhkan kita semua. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, saya bacakan ayat firman Tuhan yang menguatkan, yang memberkati, dan tentu firman Tuhan yang disampaikan akan menguatkan dan menyembuhkan kita. Dan terlebih dahulu saya awali untuk membawa satu pujian penyembahan, mungkin sepenggal ya, pujian penyembahan untuk kita semua dalam membuka awal pembacaan renungan firman Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu memulihkanku, kasih-Mu beri damai di jiwaku. Kasih-Mu menyembuhkanku. Kasih Yesus yang bisa memulihkan saudara dan saya. Amin. Dan kasih Yesus yang memberikan kelegaan di dalam jiwa kita. Dan kasihnya itulah yang dapat menyembuhkan saudara dan saya. Bapak Ibu, sahabatku dimanapun Anda berada, seberapapun dosa saudara, sehitam apapun dosa saudara, ya sekali lagi saya mau katakan, ada banyak kita dan ada banyak orang yang takut datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan dosanya, untuk menerima pengampunan. Karena menurut pemikiran banyak orang bahwa dia tidak dapat diampuni karena begitu keji, begitu hitam, begitu jahat dia di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini saya mau membaca firman Tuhan ini kepada kita. Inilah hatinya Tuhan. Dan tentu isi hati Tuhan kepada saudara dan saya adalah isi hati yang penuh pengharapan bagi saudara dan saya yang percaya. Dan tentu saya mendukung saudara dimanapun Anda berada. Percayailah apa yang difirmankan Tuhan, supaya itu bekerja dan mengubahkan hidup saudara dan saya. Karena dalam 1 Yohanes pasal 1, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan dan kita percayai, kita terima, berarti Tuhan sedang diam di dalam diri saudara dan saya. Tuhan diam di dalam rumah tangga saudara dan kita semua. Percayailah. Nah, saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-9. Sebagaimana permulaan yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak orang yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berbeda dari respon
saudara dan saya. Respon Tuhan terhadap apa yang saudara alami dan yang saya alami beda dengan respon pada diri kita sendiri. Matius 9 ayat yang ke-13 saya akan bacakan kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-13. Tunggu saudaraku, saya akan cari. Ya, Matius pasal 9 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus berfirman, saudara dan saya berkata tidak layak di hadapan Tuhan karena mungkin begitu keji dan begitu jahatnya kita di hadapan Tuhan. Dan mungkin kalau itu saudara lakukan dan kita lakukan, tentu pemikiran itu juga tidak salah. Tetapi firman Tuhan berkata, meresponi saudara dan saya, firman Tuhan berkata, dia datang bukan memanggil orang benar. Tapi justru Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berfirman, dia memanggil orang berdosa. Tentu kita tahu apa tujuan Tuhan memanggil orang berdosa. Apakah untuk dibunuhnya, dihancurkannya karena dosa, karena kejahatan? Tidak. Firman Tuhan berkata tadi, dia memanggil orang berdosa karena dia punya belas kasihan untuk dipulihkannya, untuk diampuninya, untuk dibentuknya seperti semula, tidak berdosa, untuk disembuhkannya. Jadi yang pertama harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan, ada belas kasihan. Tidak perlu kita ragu untuk datang, tidak perlu takut. Karena dia yang berfirman, dia punya belas kasihan untuk saudara dan saya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, semerah apapun dosamu, Tuhan sanggup memutihkan. Tuhan sanggup membersihkan dan menjadikan baru kembali. Bagian kita dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Siapapun Anda dan dimanapun Anda saat ini, saudaraku, Tuhan punya belas kasihan. Tuhan punya pengampunan. Tuhan punya kelegaan, kesembuhan dan pemulihan yang mau diuntukkan kepada saudara. Datanglah dan terimalah itu. Sekali lagi saya mau mengajak, mendorong saudara dimanapun Anda berada. Mari datang dan terimalah belas kasihan Tuhan bagi saudara yang berdosa. Bagi saudara yang selama ini berkata tidak layak. Sudahlah, hancur-hancur sekalian. Jangan. Punya belas kasihan, punya pengampunan, punya kelegaan yang mau diuntukkan, diberikannya kepada saudara. Datanglah
Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, saudaraku, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ini adalah berita sukacita bagi saudara dan saya. Bagian kita datang, bagian kita percayai, kita teguhkan hati kita, iman kita untuk menerimanya. Dan tentu tidak akan sia-sia. Tuhan tidak menolak saudara dan saya. Dia pasti memberkati dan mengampuni, memulihkan saudara dan keluarga saudara dan kita semua. Ini berita sukacita. Ini berita kabar baik yang hari ini kita dengarkan dan kita terima. Dan mari kita imani. Mari kita praktekkan. Dan saya yakin dan percaya, orang yang mempraktekkan firman Tuhan, orang yang mempercayai dan mengimaninya, tidak akan sia-sia. Hidup kita akan semakin diubahkan. Hari lepas hari semakin disembuhkan. Hari lepas hari semakin dikuatkan. Semakin diberkati. Semakin ada perlindungan. Kita merasakan ada keteguhan dalam menjalani hidup ini. Rasanya ketakutan semakin hancur di dalam kehidupan kita. Segala yang mengintimidasi kita, ketika kita mulai mengikut Tuhan, datang kepada Tuhan, semuanya tersingkirkan. Yang ada adalah keberanian untuk mengikut Tuhan. Yang ada adalah pengharapan, kasih kita alami hari lepas hari. Karena itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Janji Tuhan Yesus, belas kasihan disediakannya bagi saudara dan kita semua. Semoga ini menjadi kekuatan dan bekal dan pengharapan iman bagi kita yang terus-menerus kita tekuni dan kita terima berkat Tuhan seumur hidup kita sampai selama-lamanya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam segala rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya.